1551 kesepakatan. Ada apa? Ye Chen mengerutkan kening dengan keras, firasat buruk muncul secara spontan di dalam hatinya. Tanpa berpikir terlalu banyak, dia segera berangkat dan langsung menuju pintu keluar pangeran. Tapi menabrak Kaisar Kunpeng yang bergegas dan banyak orang suci yang hebat. Semuanya gitu kuat sehingga mereka menghancurkan langit. Melihat Kaisar Kunpeng, ekspresi Ye Chen berubah, dan dia menyadari keseriusan masalahnya. Tapi ada yang tidak beres. Beraninya kamu mencuri ke klan Kunpeng. Kamu memiliki gitu banyak keberanian. Kaisar Kunpeng berteriak keras, menatap Ye Chen, mengejar dewa sepanjang jalan, dan benar-benar mengejarnya ke rumahnya sendiri, yang membuatnya sangat terkejut dan terkejut. Dia sangat yakin bahwa orang di depannya adalah dewa avatar. Mencuri. Kata-kata Kunpeng mengejutkan orang-orang yang hadir, dan mereka memandang Ye Chen dengan heran. Ini jelas pangeran ke-9, dan pangeran tidak boleh pulang, jadi itu menjadi pencurian. Dia bukan pangeran ke-9. Tetua Kunpeng berkata dengan dingin, dan mentransmisikan suara dengan indera spiritualnya. Orang yang menerima tebusan adalah avatarnya. Dengan avatar untuk menahannya, dewa itu menyelinap ke rumah Kunpeng. Ini. Wajah semua orang yang hadir berubah. Mereka tidak menyadarinya sama sekali, dan dia menyelinap ke puncak Taizi. Jika Kaisar Kunpeng tidak bergegas kembali, mereka masih dalam kegelapan. Terutama dua raja suci yang menjaga puncak pangeran merinding. Siapa yang mereka tempatkan di sana? Jika sesuatu terjadi pada pangeran Kunpeng, mereka tidak akan luput dari sanksi. Di saat yang sama heran, mereka bahkan lebih kaget. Ada orang gila putus asa di dunia ini yang berani menyelinap ke klan Kunpeng untuk mengambil orang. Jika mereka melakukan gerakan ceroboh, mereka akan langsung terbunuh. Aku telah meremehkanmu. Ye Chen mencibir, dan mengeluarkan pangeran Kunpeng yang bingung dengan jentikan tangannya. Sekarang tidak perlu mengatakan lebih banyak, Kaisar Kunpeng mungkin mengenalinya. Jika tidak, dia tidak akan menemukannya. Dan tidak ada gunanya untuk menutupi. Dia tidak membunuh Kunpeng sebelumnya. Jadi dia masih bisa menjadi kartu truf kali ini. Apakah kamu pikir kamu masih bisa melarikan diri? Kaisar Kunpeng mendengus dingin, lepaskan anakku dengan cepat. Lepaskan dia, aku akan mati lebih cepat. Ye Chen memegang pedang di bahu Pangeran Kunpeng, dan menghubungkan hidupnya dengan metode rahasia. Tersenyum pada Kaisar Kunpeng, lepaskan aku, atau kita akan mati bersama. Sebuah keluarga dari pangeran akan pergi bersama, aku tidak bingung, apa yang dipikirkan Kaisar klan Kunpeng. Aku sangat benci diperas. Mata Kaisar Kunpeng berwarna merah darah, dan pedang pembunuh di tangannya sudah berdentang. Mau bagaimana lagi, aku ingin hidup. Ye Chen mengangkat bahu dan tersenyum. Kamu harus tahu bahwa jika dewa itu mati, avatarnya juga akan mati. Apa yang dipegang lelaki tua itu di tangannya bukan hanya pangeranmu. Biarkan aku pergi, dan semua orang akan hidup dalam damai. Kaisar klan Kunpeng tidak ingin membuatku gila. Bagus sekali. Sebelum Kaisar Kunpeng dapat berbicara, sebuah kata dingin bergema di 9 langit. Di kedalaman, seorang lelaki tua berjubah emas perlahan berjalan keluar, menginjak kehampaan. Dengan rambut emas panjang berkibar, cahaya keemasan bersinar, energi dan darah yang bergejolak, dan paksaan yang luar biasa. Dia adalah leluhurnya klan Kunpeng. Dia tertidur lelap tapi terbangun, dan melihat pemandangan tanpa hukum ini di matanya. Melihat bahwa itu adalah leluhurnya Kunpeng, Ye Chen mundur selangkah tanpa sadar. Dia adalah Kaisar Semu yang asli. Jika dia tidak memperhatikan, dia mungkin bisa naik ke pangkat Kaisar, dengan kekuatannya dalam hitungan detik. Tentara Kaisar Ekstrim Sutian juga berdengung, menahan langit ke segala arah, dan seorang Kaisar yang kuat bangkit kembali. Itu adalah kekuatan yang dapat menghancurkan dunia, cukup untuk menyapu segala sesuatu di dunia, dan itu tak tertandingi dalam teror. Kekuatan pasukan Kaisar melawan langit dengan penindasannya, roda peri dan jalan surgawi Ye Chen hanyalah hiasan, dan jika dia melakukannya secara otomatis, dia akan hancur menjadi abu terbang dalam sekejap, tidak diragukan lagi dia. Desolate Ancien Saint Pisique, aku benar-benar meremehkanmu. Leluhurnya Kunpeng jatuh,
Mata tuanya dingin dan kusam, dan dia, yang berada di tingkat kuasi kaisar, dapat melihat sekilas melalui tubuh asli Yuan Shen Ye Chen. Desolate, tubuh suci kuno yang sunyi. Semua orang yang hadir terkejut. Apakah itu Kaisar Kunpeng atau Raja Suci? Mereka tidak dapat mempercayainya. Mereka melirik leluhurnya Kunpeng, dan kemudian menatap Ye Chen satu demi satu. Lain, bagaimana ini mungkin? Pikiran semua orang pusing. Bukankah tubuh suci kuno telah musnah di hutan prasejarah? Dia masih hidup. Dia yang membawa orang ke tambang Kunpeng. Apakah dia yang menculik suku Kunpeng? Apakah dia memiliki kekuatan supranatural? Ini jelas pada tingkat orang suci, tapi paksaan dari tingkat orang suci yang agung telah muncul. Banyak orang suci yang agung menatap Ye Chen, dan mereka juga melihat petunjuknya. Dia benar-benar memasuki tubuh orang suci yang agung. Sangat berani. Senior, junior ingin bertahan, apa yang kamu inginkan? Ye Chen mengabaikan diskusi dan menatap Patriark Kunpeng sambil tersenyum. Jika Patriark Kunpeng bersikeras untuk menghancurkannya, maka dia ditunjuk untuk menyelesaikan kali ini. Hari ini, kamu tidak bisa lepas dari kematian. Patriark Kunpeng berkata dengan tenang. Meskipun suaranya kecil, itu seperti guntur. Pemaksaan yang mengejutkan membuat dunia pucat, dan matahari serta bulan redup. Langkah ini cukup untuk membunuh dalam hitungan detik. Ye Chen hanya merasakan. Tulangnya menusuk rasa dingin di sekujur tubuhnya. Nenek moyang Kunpeng telah menguncinya, dan dia akan dibunuh sebentar lagi. Dengan basis kultivasi dan perbuatannya, dia tidak akan pernah bisa melarikan diri, dan tidak mungkin untuk melarikan diri. Saya memberimu kesempatan. Patriark Kunpeng memandang Ye Chen dengan acuh tak acuh. Biarkan pangeran klan kita pergi, aku akan memberimu waktu setengah jam untuk melarikan diri. Dan dalam waktu setengah jam, tidak ada yang akan mengejarmu. Sepakat. Ye Chen langsung setuju, tapi aku akan melepaskannya hanya setelah aku meninggalkan Gunung Peri. Ya, leluhurnya Kunpeng berkata dengan lemah. Jangan main-main, aku bisa menghancurkanmu kapan saja. Tentu saja tidak. Ye Chen tersenyum, diam-diam senang. Selama dia meninggalkan Gunung Abadi Kunpeng, jalan surga tidak akan lagi ditekan oleh tentara kaisar. Bahkan tingkat kuasi kaisar ini tidak dapat menghentikannya. Sosok gelap karena kata leluhurnya Kunpeng. Dan perlahan memberi jalan. Ye Chen mundur sambil menyandera Pangeran Kunpeng. Orang-orang yang menonton adegan ini ketakutan, karena kapan saja, dia bisa dibunuh, dan nyawanya tidak dijamin. Memang, dahi Ye Chen sudah berkeringat dingin, dan setengah dari tubuhnya tampaknya telah jatuh ke Jiuyu. Untungnya, leluhurnya Kunpeng tidak bergerak. Ye Chen mundur selangkah, dan dia mengikuti. Hal yang sama berlaku untuk Kaisar Kunpeng dan banyak orang bijak dan raja bijak. Giginya gatal karena kebencian, dan untuk beberapa saat, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menekan tindakannya, mengkhawatirkan keselamatan Pangeran Kunpeng. Ye Chen perlahan mundur dari Prince Peak dan melanjutkan untuk mundur. Para tetua tertegun sejenak. Apa yang terjadi? Bagaimana Pangeran ke-9 menyandera Pangeran? Karena tidak ada yang menjelaskan kepada mereka, Ye Chen tidak bebas, dan leluhurnya Kunpeng dan yang lainnya sedang tidak mood. Perlu disebutkan bahwa para pangeran dari klan Kunpeng semuanya memiliki mata yang berapi-api, dan tidak bisa menahan diri untuk tidak terburu-buru untuk mengakhiri Pangeran Kunpeng untuk Ye Chen. Jika Pangeran Kunpeng disingkirkan, mereka semua akan memiliki kesempatan untuk menjadi pangeran berikutnya. Yaitu tentang nasib seumur hidup. Saya tidak tahu, jika Kunpeng mengetahui pikiran kelompok anak-anaknya, apakah dia akan menyemprotkan darah tuanya di tempat? Apakah saya melahirkan banyak hal, apakah mereka semua curang? Di bawah pengawasan semua orang, Ye Chen mundur dari Gunung Peri dengan mata bingung dan penuh harapan, dan sebagian gunung mengikuti, menutupi langit dan membuat dunia menjadi gelap. Biarkan cucuku pergi, dan kabur bersamamu. Leluhurnya Kunpeng berbicara, kata-katanya membawa keagungan yang tak tertahankan. Jika Ye Chen tidak melepaskannya, dia akan mengambil tindakan tanpa ragu-ragu. Bahkan jika Pangeran Kunpeng dimusnahkan bersama klan Kunpeng yang bermartabat, dan bagaimana dia bisa diancam oleh orang luar seperti ini?
Saya tidak tahu apakah saya pernah mendengar kalimat seperti itu sebelumnya. Ye Chen tidak membiarkan Pangeran Kunpeng pergi, tapi menatap leluhurnya Kunpeng sambil tersenyum. Yang disebut hutang darah harus dibayar dengan darah. Membunuh kerabatku, aku harus menggunakannya untuk memberi penghormatan kepada roh mereka di surga. Tampaknya kamu tidak ingin menghargai satu-satunya kesempatan ini untuk bertahan hidup. Patriark Kunpeng dengan dingin mendengus, menekan telapak tangannya. Kata-kata Ye Chen sangat jelas. Dia tidak berencana untuk membiarkan Pangeran Kunpeng pergi. Karena dia berkata demikian, dia tidak perlu menahan diri, dan dia menjadi kejam. Aku bisa melarikan diri di masa lalu, dan itu sama hari ini. Sudut mulut Ye Chen sedikit melengkung, dan jalan surga bergerak. Nenek moyang Kunpeng baru saja mengangkat telapak tangannya, dan dia menghilang dengan deru, menghilang tanpa jejak. Mata abadi dari 6 jalan. Wajah Patriark Kunpeng tiba-tiba berubah, matanya penuh dengan ketidakpercayaan. Dia tidak mungkin salah, itu adalah metode terlarang dari mata roda abadi, yang dapat berkomunikasi dengan lubang hitam dan melarikan diri seperti tidak ada lain di dunia. Pada saat ini, dia mengerti segalanya dan mengetahuinya. Dia mengerti mengapa Ye Chen bisa melarikan diri hari itu. Dan dia juga tahu mengapa Ye Chen gitu tak kenal takut. Ini adalah kartu truf. Surga roda peri. Kesalahan langkah yang serius tingkat semi kaisar yang agung. Menentang langit tapi dia masih disatukan. Setelah ribuan perhitungan, tidak dihitung bahwa Ye Chen adalah mata abadi 6 jalan dari klan abadi. Bab 1552 di mana orang yang paling dicari. Hilangnya Ye Chen menyebabkan klan Kunpeng menjadi gelisah. Terlalu banyak orang yang tidak menyadarinya. Orang hidup yang baik benar-benar menghilang di depan mata semua orang. Secara tidak sadar, Kaisar Kunpeng dan banyak orang bijak memandang Patriark Kunpeng. Mereka dangkal dan tidak dapat melihat petunjuknya. Tapi dia adalah seorang kaisar semu, jadi dia harus tahu alasannya. Melihat Patriark Kunpeng lagi, wajahnya sangat suram. Kaisar semu yang bermartabat sebenarnya disatukan oleh seorang suci, dan dia masih di klan Kunpeng dan memiliki seorang prajurit kaisar. Penghinaan besar, rasa malu dan penghinaan besar. Patriark Kunpeng mengertakkan gigi. Suku Kunpeng tidak pernah menderita kerugian sebesar itu, dan membiarkan seorang suci menyelinap masuk, dan menculik Pangeran Kunpeng di depan matanya. Ayah, apa yang terjadi? Kunpeng Huang akhirnya bertanya dengan bingung. Perubahan yang tidak terduga, Patriark Kunpeng berkata dengan dingin, itu karena aku terlalu meremehkan Ekaristi kuno. Kamu tidak harus mengharapkan Ekaristi untuk berbelas kasih dan memilih kembali Sang Pangeran. Sang Pangeran. Tubuh Kaisar Kunpeng bergetar, dan wajahnya menjadi pucat. Putra mahkota dalam masalah, tambang dicuri, klan terluka, dan klan Kunpeng dipermalukan. Anda, Kaisar, tidak bisa lepas dari kesalahan. Nenek moyang Kunpeng mendengus dingin, dengan keagungan tertinggi dari kuasi Kaisar dan leluhurnya. Itu semua karena kekompakan Anda telah memungkinkan dia untuk melakukan pembantaian yang mengerikan dan memprovokasi penjahat yang tidak boleh diprovokasi. Jika dia mati kali ini, dia adalah kesalahannya sendiri dan pantas untuk dibunuh. Kata Patriark Kunpeng tiba-tiba berbalik dan melangkah ke dalam ruangan. Setelah itu, ada suara halus dari Xiansan, berkata kepada Penatua Agung Kunpeng, atas nama klan Kunpeng, saya akan memberitahu semua klan dan meminta surat perintah penangkapan dari semua klan. Saya ingin melihat bagaimana tubuh suci melarikan diri dari wilayah selatan. Ikuti perintah. Penatua Agung Kunpeng segera menundukkan kepalanya, tapi hatinya bergetar, seolah-olah dia tahu apa yang diinginkan Wanzu. Dan dia tidak pernah menggunakannya dengan ringan. Tapi gitu dia melakukannya, itu pasti akan mengejutkan dunia. Nenek moyang Kunpeng kembali, tapi suasana di depan Gunung Peri ditekan. Terlalu banyak tetua memandang Kaisar Kunpeng. Wajahnya pucat dan tidak berdarah, dengan menyalahkan diri sendiri, penyesalan, dan kemarahan. Dia adalah Kaisar Kunpeng, dan dia memang harus disalahkan. Karena persekongkolannya, anggota klan meninggal secara tragis dan klan Kunpeng dipermalukan. Semua ini adalah pembalasan, dan tragedi saat ini pantas mendapatkannya. Itu adalah kesalahan mereka sendiri.
Banyak tetua Kunpeng dengan dingin menegur di dalam hati mereka. Mereka semua adalah tetua yang kehilangan kerabat mereka sendiri dalam bencana ini. Jika bukan karena Pangeran Kunpeng, mereka semua harus hidup dengan baik saat ini. Secara alami, banyak tetua menghela nafas. Meskipun putra mahkota Kunpeng sombong dan mendominasi, garis keturunannya tidak tertandingi di antara rekan-rekan Kunpeng. Berbeda dari banyak sesepuh, banyak pangeran dari klan Kunpeng memiliki mata yang cerah. Pangeran Kunpeng kemungkinan besar akan mati, dan mereka semua memiliki kesempatan untuk menjadi putra mahkota. Tidak hanya mereka tidak merasa sedih di hati mereka, tapi mereka semua merasa telanjang. Kegembiraan telanjang, kesempatan besar muncul. Ini ironi yang luar biasa. Saya tidak tahu apakah Kaisar Kunpeng tahu apa yang mereka pikirkan. Apakah dia akan marah dan menembak mati geng anak-anaknya satu persatu, sekelompok hal yang berhati serigala. Penatua Agung Kunpeng melihat untuk terakhir kalinya, lalu tiba-tiba berbalik, dan pergi untuk menghubungi 10.000 klan di wilayah selatan. Pada saat yang sama, Gunung Tai di wilayah selatan masih ramai dengan orang, tapi semua orang di kuartet tampak tertegun. Tidak heran mereka seperti ini, itu hanya karena Ye Chen, yang menghitung uang, menghitung, dan orang itu pergi. Ya, itu hilang, menghilang tanpa peringatan, dan klan Kunpeng yang diculik menghilang bersamanya. Tentu saja, uang itu juga pergi bersamanya dan dikembalikan ke dewa. Dengan cepat kembali ke keluarga, orang bijak agung dari klan Kunpeng yang masih berada di puncak Gunung Tai telah berbalik dan mundur. Penghalang penyegel surga telah disingkirkan, dan pasukan biksu dari keluarga Kunpeng yang mengelilingi Gunung Tai juga mundur. Apa ini? Seseorang menggaruk kepalanya, dengan ekspresi wajah yang indah, dan berlari jauh-jauh untuk menonton pertunjukan. Setelah menonton, karakter utama menghilang. Sangat memalukan bagi kami untuk menonton drama. Orang tua itu menghitung, dan klan Kunpeng ditipu. Orang tua itu mulai berpura-pura menjadi tongkat sakti lagi. Saya sangat lega melihat klan Kunpeng ditipu. Kali ini, benar-benar tidak sia-sia. Apa itu? Di tengah diskusi, seseorang mengangkat jarinya dan menunjuk ke arah Misti Sutian. Singkatnya, orang-orang dari seluruh dunia yang baru saja akan pergi tanpa sadar mengangkat kepala dan menatap ketiadaan. Ketika saya menarik perhatian saya bisa melihat guntur halus mengamuk seperti bencana 9 naga guntur raksasa melompat dalam guntur dan berkumpul menjadi tablet batu besar, seperti tentara kaisar, menekan langit. Menginginkan urutan semua ras. Melihat tablet batu, terlalu banyak wajah orang yang berubah, seolah-olah mereka tahu arti apa yang diwakili oleh tablet batu. Itu adalah tablet urutan tertinggi, dan itu juga merupakan eksistensi tertinggi. Apa surat perintah penangkapan semua ras? Para biksu muda tidak mengerti, mereka semua memandang biksu yang lebih tua, melihat ekspresi banyak orang tua, berpikir dengan pantat mereka juga tahu bahwa prasasti itu pasti tidak sederhana. Penangkapan ini dilakukan bersama-sama oleh ras dari 9 tentara kaisar yang tersembunyi. Ras yang berpartisipasi tidak akan pernah kurang dari 5.000. Anda pasti pernah mendengar tentang Raja Iblis Penelan Surga. Dia dikorbankan karena dia sekali ketika semua ras diinginkan. Setelah kematian, permaisuri teratai merah akan membakar semua dewa. Masih ada rahasia seperti itu. Suara-suara terkejut muncul, tapi siapa yang diinginkan ini? Ada banyak pergerakan, bahkan urutan yang paling dicari dari semua ras telah disusun. Ini adalah pertempuran besar. Siapapun itu, ini akan menjadi kehormatan besar. Seorang lelaki tua bungkuk membelai janggutnya. Sejak zaman kuno, tidak ada orang yang dapat menarik surat perintah penangkapan ribuan orang. Tubuh suci itu abadi, dan semua ras tidak ada habisnya. Di antara ribuan kejutan, suara dingin bergema di langit. Saya tidak tahu dari mana asalnya. Itu menyebar ke seluruh wilayah selatan dengan keagungan tertinggi. Gitu kata-kata ini keluar, orang-orang di kuartet tiba-tiba merasakan rasa ketidaktahuan. Sein, Ekaristi masih hidup. Wanzu menginginkan Ye Chen dengan nama dan nama keluarga. Jelas bahwa tubuh suci kuno itu pasti masih hidup. Ada gitu banyak orang kuat, tapi mereka tidak membunuhnya.
Tubuh suci kuno benar-benar menentang langit. Tak perlu dikatakan, masalah Jinwoo dan Kunpeng pasti ada hubungannya dengan Ekaristi. Banyak orang menyentuh dagu mereka. Orang yang menentang klan kedua mungkin adalah Ye Chen, tubuh suci. Ekaristi benar-benar membuat marah dua klan kali ini. Jadi mereka tidak ragu untuk mengeluarkan surat perintah penangkapan semua klan. Untuk selamat dari malapetaka empat kaisar. Untuk bertahan dari pengepungan semua ras, Ekaristi dapat menanggung kemuliaan seperti itu. Bahkan ada yang lebih mengejutkan. Seseorang misterius berkata dengan samar, "Saya baru saja mendapat kabar bahwa selama masa penebusan ini, tubuh suci menyelinap ke klan Kunpeng dan menculik pangeran dari klan Kunpeng." Sialan. Orang-orang yang hadir secara kolektif melontarkan kata-kata kotor, dan satu kalimat mengejutkan seluruh tubuh. Keberadaan klan Kunpeng dengan Kaisar Semu duduk di kota, dan bahkan tentara Kaisar yang menekan dunia, bahkan Dewa Semu tidak berani mengatur kaki di atasnya dengan mudah. Seorang suci sebenarnya dia menyelinap masuk secara diam-diam. Berita itu benar-benar mengejutkan. Tidak ada yang bisa membayangkan bagaimana Ye Chen bisa menculik putra mahkota Kunpeng di depan tentara Kaisar dan Kaisar Zun. Bagaimana Ye Chen melakukannya? Tubuh dan kepala, untuk memberi penghormatan kepada semangat anakku di surga. Klan Jinwoo mengirimkan raungan yang mengguncang langit, dan mereka memimpin dalam menangguhkan formasi yang memproklamirkan diri klan Jinwoo, dan sekelompok orang terbang keluar dari Gunung Peri. Kaisar Gagak Emas sangat marah dan memimpin tim sendiri. Jika bukan karena panggilan klan Kunpeng, dia tidak akan tahu bahwa Sein Ye Chen masih hidup. Dan dia telah berkomplot melawan klan Gagak Emas dan membunuh pangerannya dari klan Gagak Emas. Oleh karena itu, ketika suku Kunpeng memanggil semua suku yang diinginkan, dia setuju tanpa berpikir. Untuk alasan ini dia tidak ragu untuk menghentikan formasi yang memproklamirkan diri. Dan untuk alasan ini dia tidak ragu untuk memperingatkan leluhurnya dan biarkan dia keluar dari gunung. Patriark Jinwoo bahkan lebih marah darinya, dan dia meninggalkan Gunung Peri bersama tentara Kaisar. Wajahnya berubah kaget. Hari-hari ini, dia tertidur lelap, dan tanpa diduga ketika dia terbangun, gitu banyak kecelakaan terjadi. Sebagai Kaisar Semu, sebagai leluhurnya suku Jinwoo, bagaimana dia bisa menanggungnya, dan dia tidak ragu untuk mengorbankan prajurit Kaisar. Suku Kunpeng juga seperti suku Jinwoo. Dengan gerakan yang hebat Kaisar Kunpeng secara pribadi memimpin tim, dan ada banyak orang suci yang tak terhitung jumlahnya. Seperti kedua klan ini, ada banyak ras lain di wilayah selatan yang tidak lagi memproklamirkan diri. Seperti yang dikatakan dunia, tidak kurang dari 5.000 ras yang berpartisipasi. Kecuali Kunpeng dan Jinwoo. Ada 7 klan besar lainnya dengan tentara kaisar yang ekstrim. Semuanya adalah kaisar klan memimpin tim. Leluhurnya secara pribadi mengambil alih tentara kaisar dan terbang keluar. Ras-ras ini, tentu saja, semuanya memiliki permusuhan dengan Ye Chen. Dan mereka semua berpuas diri. Tapi ketika mereka mendengar bahwa Ye Chen masih hidup, mereka semua seperti darah ayam. Aneh saja potensi Ye Chen terlalu besar. Dan pencapaiannya di masa depan akan membuat semua ras ketakutan. Jika dia tidak terbunuh dalam buayan kali ini, tahunnya akan menjadi malapetaka, dan itu akan menjadi malapetaka. Menghadap ke langit dan bumi, ada banyak orang, dan ras yang berpartisipasi dalam perburuan. Semua ras memiliki pembagian kerja yang sangat jelas. Satu gelombang mempertahankan susunan teleportasi di kota kuno, dan gelombang lainnya mencari ke seluruh penjuru langit. Melihat gerakan besar semacam ini, orang-orang dari seluruh dunia gemetar ketakutan. Mereka tidak berani tinggal di luar, dan pulang secara terpisah. Semua orang tersinggung. Dengan postur keabadian, tidak ada yang berani menyentuhnya. Nasib buruk. Hanya tingkat bijak, tapi dia diinginkan oleh ribuan orang. Di puncak gunung, Raja Xuanwu berdiri tegak, membelai janggutnya dengan ringan. Dalam keadaan pikiran Kaisar Zun, dia tidak bisa menahan nafas. Sejak zaman kuno, mereka yang bisa menarik perhatian semua ras memang tidak ada di kolam. Raja Qinglong, Raja Harimau Putih, Raja Suzaku dan Raja Qilin juga mau tidak mau mendecakkan lidah mereka. Tubuh suci menentang langit.
Berani memasuki suku Kunpeng untuk menawan Pangeran Kunpeng, aku benar-benar terkejut. Leluhurnya Seng Yuan, leluhurnya Queen Yu, dan leluhurnya Wu Xiong juga berkumpul. Yang satu menyeringai, yang lain mendecakkan lidah. Dalam hal pemaksaan, itu masih setinggi ketujuh yang lama. Kaisar Kera Kecil dan yang lainnya juga ada di sana. Dan kata-kata mereka sungguh-sungguh, dan bahkan kata-kata itu bermakna. Hari-hari ini, satu hal lebih penting daripada yang lain. Kali ini, dia seharusnya membalaskan dendammu. Gunung Peri keluarga Merak, Tuan Merak memandang Putri Merak dengan sedikit kesusahan. Pangeran Kunpeng mengkhianatinya. Sang ayah gagal mencari keadilan untuknya. Tapi yang lain menantu laki-laki itu gitu kuat sehingga dia membawa Pangeran Kunpeng ke tawanan. Putri Merak masih gila. Berbicara tentang Tuhan dan Tuhan, hanya ketika dia mendengar bahwa Pangeran Kunpeng dibawa pergi oleh Ye Chen. Ada momen kejelasan, tapi dia hanya menyeringai dan matanya berlinang air mata. Pak Akok Damingking berdiri di puncak gunung, melihat ke kejauhan, menghela nafas dan menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Meskipun dia memiliki kepercayaan pada Ye Chen, matanya penuh kekhawatiran. Tidak ada jalan keluar dari kematian, apalagi seorang suci tingkatkan dia. Bab 1553 disegel. Dunia luar hidup. Tapi lubang hitam di angkasa itu dingin dan kegelapannya menakutkan. Ye Chen seperti peri, menambahkan sentuhan kemegahan ke lubang hitam. Sejak dia melarikan diri ke dalam lubang hitam, dia tidak berhenti. Terus terang, dia melarikan diri. Klan Kunpeng memiliki tentara kaisar, dan mereka dapat menembus lubang hitam jika tidak teratur. Setelah berlari dengan liar untuk waktu yang tidak diketahui, dia akhirnya berhenti melihat lubang hitam itu normal. Dia berhenti perlahan. Dia mengeluarkan kendi, dan orang ini baru saja menuangkannya. Dia takut itu seperti berjalan melewati gerbang neraka. Banyak kecelakaan terjadi secara tiba-tiba, dan dia hampir terkubur. Tapi untungnya, tidak ada bahaya. Mata roda langit 6 jalur, dan tingkat kuasi kaisar. Kecerobohan leluhurnya Kunpeng yang memberinya kesempatan untuk bertahan hidup, jika tidak dia akan terbunuh sejak lama. Setelah meminum sepanci anggur, dia menamparkan kuali dan melepaskan Pangeran Kunpeng yang terbangun. Siapa kamu? Putra mahkota Kunpeng meraung dengan gila gitu dia dibebaskan. Mata emasnya berubah menjadi merah darah saat ini, dan yang bisa dia lihat hanyalah keganasan. Segala sesuatu di dalam gua datang terlalu tiba-tiba. Sebuah kuali besar menarik perhatiannya. Dia memalingkan wajahnya dan dipukul dengan palu. Dan ketika dia bangun lagi, dia menyadari bahwa dia telah ditipu. Bagaimana dia bisa mentolerirnya? Ye Chen mencibir. Roh primordial melarikan diri dari tubuh fisiknya, menunjukkan wajah aslinya, dan menunjukkan gigi seputih saljunya kepada Pangeran Kunpeng. Klan Pangeran Kunpeng, aku sudah lama tidak melihatmu, aku tidak tahu jika kamu merindukanku. Kamu Chen. Mata putra mahkota Kunpeng menonjol, dan pupilnya menyusut seukuran tusukan jarum. Matanya penuh ketidakpercayaan, dan ekspresinya persis sama. Seperti yang dari gagak emas tua. Ini aku. Mata Ye Chen penuh dengan kedinginan. Dia mengangkat telapak tangannya, menekannya pada Kunpeng Tianlinggai, dan mengaktifkan seni sihir menelan surga dan teknik rahasia pencarian jiwa. Kamu harus tahu bahwa hutang darah harus dibayar dengan darah. Tidak mungkin. Ini tidak mungkin. Kamu jelas sudah mati. Raungan histeris putra mahkota Kunpeng bercampur dengan lolongan kesakitan. Suaranya melengking dan melengking, seperti hantu di dunia terpencil. Baru pada saat ini dia tahu siapa yang berkomplot melawan gagak emas, dan dia tahu siapa yang berkomplot melawan klan Kunpeng. Orang itu tidak lain adalah fisik Sein kuno, dan dia datang untuk mengklaim hutang. Sebagai musuh, dia juga kaget karena Ye Chen masih hidup. Kaget karena Ye Chen memiliki keberanian seperti itu. Berani pergi ke klan Kunpeng untuk menangkapnya. Dan sama sekali tidak mungkin baginya untuk melakukannya. Dalam waktu kurang dari 3 napas tubuh dewanya runtuh. Darahnya ditelan. Dan sumber aslinya tidak bisa lepas dari kematian. Roh primordial yang mendominasi juga terdistorsi. Dan kekuatan roh primordial murni juga ditelan. Ketika dia diambang kematian, dia ketakutan.
meraung dan mengaum. Dan dia benar-benar mengerti arti penyesalan. Penyesalan karena memprovokasi Ye Chen. Penyesalan karena menyentuh teman lamanya. Sehingga dia akhirnya mati, yang juga mempengaruhi kehidupannya. Klan untuk mempermalukan klan Kunpeng adalah pendosa selama berabad-abad. Deru kesakitan segera dimusnahkan. Pangeran Kunpeng yang agung meninggal dalam kepanikan dan raungan. Identitas mulia dan darahnya yang mendominasi semuanya berubah menjadi debu selama bertahun-tahun. Di kehidupan selanjutnya, jangan main-main dengan orang yang tidak seharusnya. Melihat abu terbang, ekspresi Ye Chen acuh tak acuh, tapi penampilannya sedikit lebih tua. Balas dendam besar telah dibalaskan, dan energi yang dia bangkitkan juga melemah. Cukup sedikit, dan ada beberapa kerutan di sekitar sudut mata, yang membuat orang merasa tertekan. Ayo, biarkan aku keluar, biarkan aku bertengkar denganmu. Kata-kata Yanlong datang dari kuali. Minumlah wulnya. Ye Chen mengutuk, kembali normal, memasukkan sekantong pil ke dalam kuali, lalu memasukkannya, dan setengah dari darah dan asal Kunpeng Jinwu. Itu bagus. Yanlong menyeringai, tidak menyebutkan minum sama sekali, dan langsung menelan darah dan asal. Ini adalah sesuatu yang bertentangan dengan langit. Dengan darah biasa, kekuatan tempurnya akan meningkat secara dramatis. Ye Chen mengabaikan orang ini, dan langsung melarikan diri dari lubang hitam angkasa, dan muncul di sekelompok gunung. Tepat setelah dia keluar, dia merasa ada yang salah dengan dunia. Dia merasa ada kekuatan yang menekannya, misterius dan kuat, dan ruang menjadi jauh lebih stabil. Tanpa sadar, dia mengangkat kepalanya untuk melihat Sutian, dan sekilas dia melihat 10.000 ras yang diinginkan, mengamuk dengan guntur, mewujudkan kekuatan kaisar, menekan langit biru abadi, menekan dan sangat kuat karakter besar sangat menarik perhatian, tubuh suci itu abadi, dan 10.000 ras tidak ada habisnya. Melihatnya, dia tiba-tiba menutup mata kirinya, dan masih ada darah yang mengalir di sela-sela jarinya. Dia meraung kesakitan, lautan dewa berdengung, kepalanya akan terbelah, dan dia diserang oleh monumen urutan 10.000 ras yang diinginkan. Lebih tepatnya, itu adalah serangan Kaisar Wei, yang ditujukan di mata abadi dari 6 jalan. Tiba-tiba, pola dewa kuno muncul di pupil mata kirinya. Bukan karena mata peri itu diangkat sendiri, tapi mata peri itu disegel. Itu adalah kutukan kuno, kutukan dari 9 tentara kaisar. Ye Chen. Dingzong Yanlong memanjat, dan baru saja dibangunkan oleh raungan Ye Chen. Dicari oleh semua ras, kamu benar-benar memikirkanku. Ye Chen memeluk kepalanya dan meraung, ekspresinya sangat menyakitkan, dan bahkan sedikit mengerikan. Kutukan yang tiba-tiba itu membuatnya lengah. Dia sepertinya mengenali prasasti urutan yang diinginkan oleh semua ras yang ada dalam ingatan Jinwu Kunpeng. Itu adalah keinginan yang mengerikan, benar-benar abadi, dan jarang digunakan sejak zaman kuno. Siapapun yang dapat memprovokasi perintah yang diinginkan dari semua ras tidaklah sederhana, seperti Swallowing Demon Lord. Angin sepoi-sepoi bertiup, dan Ye Chen yang terhuyung-huyung hampir jatuh ke tanah. Kutukan dari 9 prajurit kaisar membuat Xianyan tidak memiliki ruang untuk melawan. Larangan semacam ini gitu sombong sehingga tak terbayangkan. Tidak sulit baginya untuk membayangkan bahwa sebagian besar kota kuno besar di wilayah selatan telah dijaga oleh orang-orang kuat dari berbagai kelompok etnis saat ini. Dan ada sekelompok orang lain yang mencari-cari, menjebaknya sampai mati di selatan ini. Zun Dibing mengutuk mata peri, dan memotong kesempatannya untuk menggunakan jalan surga. Dia salah perhitungan, dan dia juga salah perhitungan. Dia gagal menghitung bahwa akan ada kecelakaan di klan Kunpeng, dan dia gagal menghitung bahwa akan ada surat perintah penangkapan dari semua ras, apalagi pihak lain memberikan kutukan yang kuat pada mata perinya. Tanpa pikir panjang, dia segera melarikan diri ke tanah, menggali lubang, dan duduk bersila. Wilayah selatan sangat besar, mereka tidak bisa menutup semua pintu keluar, mereka bisa keluar tanpa menggunakan formasi teleportasi di kota kuno. Yanlong berbaring di mulut tripod, menatap Ye Chen dengan mata khawatir. Kamu juga mengatakan bahwa wilayah selatan sangat luas dan tidak terbatas. Tanpa bantuan susunan teleportasi,
Bahkan jika aku terbang sampai mati, aku tidak akan bisa terbang keluar dari wilayah selatan ini. Ye Chen menyeka darah dari sudut mulutnya, merasa sangat sakit. Lalu apa yang harus aku lakukan? Yan Long menggaruk kepalanya. Mata perimu telah disegel. Jika kamu tertangkap, kamu akan dipukuli oleh geng. Kemungkinan besar oleh sekelompok kaisar semu. Dan kamu akan mati. Jika aku tahu ini, seharusnya aku tidak meminta uang tebusan. Tapi langsung pergi ke rumah Kunpeng untuk menangkap Pangeran Kunpeng. Ye Chen menggosok alisnya dengan keras. Kecelakaan menyebabkan gitu banyak perubahan. Kurasa itu yang paling dapat diandalkan. Hal terbaik adalah pergi ke klan Merak atau klan Kerasuci untuk meminta bantuan. Yan Long mengungkapkan pikirannya, seharusnya tidak sulit menemukan Kaisar Zun untuk membuka segel mata abadi untukmu. Kami dapat memikirkannya, gitu juga pihak lain. Ye Chen menggelengkan kepalanya. Jangan lihat, klan Merak dan klan Kerasuci sudah penuh dengan orang di sekitar mereka. Tunggu saja sampai aku melemparkan diriku ke dalam perangkap. Bahkan jika saya menemukan Kaisar Zun, akan sulit untuk melepaskan segel mata peri. Kutukan tentara Kaisar terlalu sombong. Bab 1554 Sekilas Cermin Ilahi. Cari tempat untuk bersembunyi. Wilayah selatan sangat besar, saya tidak percaya mereka dapat menemukannya dimanapun. Di kuali yang kacau, Yan Long menyentuh dagunya, ketika pusat perhatian berlalu, lalu ambil kesempatan untuk menyelinap keluar. Semua rasakan mati-matian untuk membunuhku, Tuhan tahu kapan pusat perhatian akan berlalu. Umurku tidak banyak, aku tidak bisa menunggu. Ye Chen tersenyum santai, dan terus memberkati metode rahasia Zhou Tian padanya. Mereka saya seorang pejabat dan saya seorang bandit. Inisiatif masih ada di tangan saya. Tidak mudah untuk menangkap saya. Sepertinya bahwa kamu sudah mengambil keputusan. Yan Long menatap Ye Chen dengan mata lebar. Ayo pergi ke kota kuno terdekat dulu. Ye Chen tersenyum, segera bangkit, dan bergegas keluar dari tanah, terbang ke satu sisi seperti sinar cahaya, sangat cepat dan waspada. Selama perjalanan ini, dia aman dan sehat, dan dia tidak bertemu dengan siapapun dari semua ras yang mencari dan membunuhnya. Pada saat sial, sebuah kota kuno besar muncul di depan matanya. Dia melangkah dan memasuki kota. Dia mendengar diskusi satu demi satu ketika dia memasuki kota. Kali ini, 80% tidak akan bisa keluar dari wilayah selatan, dan pertempuran 10.000 ras terlalu hebat. Para pemilik kios di kedua sisi jalan juga menggosok tangan mereka dan berbisik, jika dia melarikan diri lagi kali ini, saya akan mengikuti nama belakangnya. Ekaristi sangat hidup di mana-mana, sejak datang ke Xuan Huang. Saya khawatir itu tidak berhenti selama sehari. Keributan semakin serius setiap saat. Jika itu aku, dia akan mati 800 tahun yang lalu. Waktu. Banyak orang diam-diam menghitung dengan jari mereka, itu semua hal besar yang telah dilakukan Ye Chen selama ini. Pergerakan Wanzu kali ini bahkan lebih besar, dan itu membuat orang-orang di wilayah selatan panik. Kapan dia akan menjadi pemimpin? Di tengah diskusi, Ye Chen berjalan dengan tenang, menyaring kebisingan itu sendiri, dan melirik ke arah teh tidak jauh dari sana ada seorang lelaki tua berjubah ungu, duduk dengan tenang, minum teh dengan tenang. Itu adalah orang kuat dari klan Kunpeng, yang kultivasinya berada pada tingkat orang suci yang hebat. Meskipun dia telah kehabisan nafas, dia masih tidak bisa lepas dari mata pengintai Ye Chen. Dia sangat sensitif terhadap darah klan Kunpeng, dan dia bisa melihatnya sekilas. Mengalihkan pandangannya dengan santai, Ye Chen melihat ke tempat lain dengan tidak jelas. Di sebuah restoran kecil, dia melihat seorang lelaki tua berkulit hitam. Di depan sebuah kios, dia melihat seorang lelaki tua berambut darah. Orang-orang itu tidak sederhana, ada klan Jinwu, klan Baki, dan klan Angsa Darah Kuno. Semuanya tersembunyi dengan baik, tapi di depan Ye Chen, semua rahasia penyembunyian ditampilkan. Ekspresi Ye Chen tetap tidak berubah, berjalan melalui kerumunan yang ramai. Di sepanjang jalan, dia melihat tidak kurang dari 5 orang suci saja, dan ada juga banyak raja suci dan raja semu. Dia tidak perlu bertanya, dia tahu apa yang dilakukan orang-orang itu di sini. Pasti menunggu kelinci datang.
Ada gitu banyak orang kuat hanya di satu kota kuno, yang membuatnya merasa sedikit malu. Urutan yang diinginkan dari semua ras sangat kuat, dan lebih dari 5.000 ras berpartisipasi, dan hasil pertempurannya tidak kecil. Dia punya alasan untuk percaya bahwa, seperti kota kuno ini, lebih dari 90% kota kuno di wilayah selatan memiliki barisan seperti itu, dan ada orang kuat yang bersembunyi di dalamnya. Mereka hanya perlu menunggu tubuh suci muncul, dan kemudian akan ada pertarungan kelompok. Untungnya, dia tidak menangkap aura Kaisar Zun dan prajurit Kaisar, yang merupakan kabar baik. Lakukan dengan mereka. Yanlong di kuali melompat setinggi 3 kaki, menggertak, kamu memiliki jenderal yang mematikan. Seharusnya tidak sulit untuk membunuh orang-orang kuat ini. Jangan terlalu pengecut. Lakukan, kamu pikir itu hanya untuk bersenang-senang. Ye Chen memutar matanya ke arah Yanlong. Sangat mudah untuk membunuh orang-orang ini. Tapi itu juga akan mengekspos diriku sendiri, mempersempit jangkauan pencarian mereka, dan ritme menemukan kematian. Dia berbalik dan masuk sebuah restoran, langsung menuju ke lantai 3 dan memasuki kamar pribadi. Memegang gelas anggur, dia datang ke jendela melalui jendela yang setengah tertutup. Dia dapat dengan jelas melihat susunan teleportasi di kota kuno di seberang, dijaga oleh 3 lelaki tua, yang semuanya adalah Raja Suci. Mereka tidak melarang biksu menggunakan susunan teleportasi, juga tidak sembarangan mencari orang yang mencurigakan. Meskipun susunan 10.000 ras besar, ada juga banyak orang dari wilayah selatan. Mereka menyaringnya satu persatu, dan ada tidak cukup tenaga kerja yang ditugaskan. Selain itu, mau meremehkan wilayah selatan, ada banyak orang seperti Crouching Tiger, Hidden Dragon. Jika Anda tidak sengaja menyinggung mereka, itu bisa menyebabkan perang, dan semua ras juga takut, jadi mereka tidak berani terlalu gegabah. Pada saat ini, Ye Chen sedang menatap sisi susunan teleportasi, di mana berdiri cermin emas, memancarkan atmosfer misterius, dan siapapun yang menggunakan susunan teleportasi akan diterangi oleh cermin. Kamu memiliki Zoutian untuk melindungimu, jadi kamu harus bisa menghindari cermin ajaib. Yanlong merenung. Jangan takut 10.000, untuk berjaga-jaga. Ye Chen menutup jendela. Cermin ajaib itu tidak sederhana, tapi dirancang untukku. Jika aku berjalan di atasnya, aku mungkin akan terlihat dalam tubuh nyata. Bagaimana mungkin mereka tidak siap untuk metode penyembunyian rahasia yang misterius, jadi berhati-hatilah. Yanlong berkata, tunggu saja kamu menemukannya. Tubuh, lalu tangkap kamu hidup-hidup. Apakah kamu benar-benar mengira aku kelinci, dan akan menabrak pohon sendirian? Ye Chen mencibir, melambaikan tangannya. Tangan dan mengungkapkan cahaya surgawi, memasang penghalang misterius menutupi ruangan elegan ini dan mengisolasi dunia luar. Kemudian, dia mengorbankan jenderal kematian Yin Ming tingkat sage besar, bersama dengan 3 senjata sihir tingkat tentara suci, yaitu tungku tembaga, pot harta karun, dan menara dewa, yang semuanya tidak berlevel rendah. Setelah menyelesaikan semua ini, dia tidak lupa mengorbankan Chaos Divine Cauldron, laut ilahi, dan tergantung di sampingnya. Yanlong berbaring lagi di mulut tripod, melirik Jenderal Yin Ming yang sudah mati, dan senjata ajaib itu, dan akhirnya menatap Ye Chen, tidak tahu apa yang akan dilakukan orang ini. Ye Chen tidak berbicara, berbalik dan melompat ke Chaos Divine Cauldron, dan muncul di samping Yanlong. Yanlong tertegun, dan memandang Ye Chen dengan curiga. Kamu juga lari, apa maksudmu? Ye Chen masih tidak mengatakan apa-apa, hanya berdiri diam, mengangkat matanya sedikit, dan melihat sekeliling kuali dari dalam. Ini adalah pertama kalinya dia memasuki kuali besarnya sendiri. Kali ini dia melihatnya, sungguh luar biasa, kuali yang kacau menjadi dunia, sepotong kabut putih, dan udara yang kacau melonjak, megah seperti laut. Perlahan menutup matanya, dia memberi perintah kepada Jenderal Kematian Yin Ming tingkat Sein Agung di luar. Jenderal Kematian Yin Ming tingkat bijak bergerak, dan menempatkan Chaos Cauldron ke dalam tungku tembaga, lalu meletakkan tungku tembaga ke menara dewa, dan kemudian menempatkan menara dewa ke dalam pot harta karun. Melihat pemandangan seperti itu,
Yan Long menggaruk kepalanya setengah mengerti, dan menatap Ye Chen. Aku sudah tahu, kamu ingin Jenderal Yin Ming membawa kami keluar untuk menghindari pengintaian. Kamu tidak bodoh. Ye Chen tersenyum, dan memberkati banyak metode rahasia pada banyak alat sulap. Operasi ini cukup flamboyan. Yan Long menyeringai, dan melihat lagi ke Jenderal Kematian Yin Ming tingkat Sage Agung. Ia telah memasukkan pot harta karun ke dalam tas penyimpanan, dan menyegelnya dengan erat. Artinya, dia dan Ye Chen ada di tripod besar. Tripod besar ada di tungku tembaga ada di menara dewa ada di pot harta karun, dan pot harta karun ada di penyimpanan tas. Total ada 4 lantai. Di sini, Ye Chen telah memberikan perintah kepada Jenderal Yin Ming, dan Jenderal Yin Ming menerima perintah tersebut, mengambil langkah kaku, berbalik dan berjalan keluar dari kamar pribadi, keluar dari restoran, dan langsung menuju formasi teleportasi. Ada cukup banyak orang yang menggunakan susunan teleportasi, dan setiap orang harus diintip oleh cermin di sebelah susunan teleportasi. Atau mungkin karena ini yang memperlambat kecepatan, sehingga terjadi antrian panjang, yang membuat orang yang menunggu sangat tidak puas. Saya masih ada urusan mendesak, jadi anggap saja omong kosong ini. Seolah-olah ada yang tidak terburu. Buru ya, istri saya sedang terburu-buru untuk punya bayi. Dan jika saya tidak pergi, dia tidak akan punya bayi. Bibi, saya masih terburu-buru untuk menikah. Sudah seperti sepanjang jalan ini, dan aku telah tercekik. Berisik. Berdiri di dekat formasi teleportasi 3 Raja Suci memarahi dengan dingin, menatap dingin ke arah para biksu. Di bawah, dan ini telah diulangi ribuan kali, dan kesalahannya hanya karena kekuatan Wanzu terlalu besar. Mereka adalah semut dan tidak mampu memprovokasi para raksasa itu. Jenderal Kematian Yin Ming tingkat Sage Agung berdiri dengan tenang, dan ketika seseorang muncul di depannya, dia akan mengambil langkah maju, tidak terburu-buru, hanya berbaring di sana dan berbaris dengan tenang, dan akan melihat sekeliling dari waktu ke waktu. Bukan karena melihat ke segala arah, tapi Ye Chen menghubungkan pandangannya, melihat sekeliling dengan matanya. Meskipun Ye Chen berada di kuali kekacauan, ada banyak hal yang bisa dia lakukan. Saya harap tubuh suci dapat melarikan diri kali ini, dan kembali untuk menangani mereka satu persatu. Sebelum Yin Ming meninggal, dia adalah pria botak, bergumam sejak dia datang dari antrian. Teman Taois, liontin bulan sabit milikmu ini tidak buruk, itu bisa dijual. Jenderal Kematian Yin Ming tingkat Sage Agung berbicara, tapi sebenarnya Ye Chen yang berbicara melalui mulutnya, menatap liontin bulan sabit di leher pria botak melalui matanya. Itu adalah harta karun. Lebih tepatnya, itu adalah pecahan dari Kaisar Jue. Mendengar suara itu, pria botak itu menoleh tanpa sadar, melihat ke atas dan ke bawah Jenderal Yin Ming yang telah meninggal, dan mengerutkan kening saat melihatnya dengan kultivasi Raja Semu. Dia tidak bisa melihat alam lawan. Rekan Taois, apakah akan menjual atau tidak? Yin Ming tertawa, tapi senyum ini sangat menyeramkan. Ini pusaka keluargaku, tidak bisa dijual. Pria botak itu melepas liontin bulan sabit yang tergantung di lehernya. Dia tidak lupa menghela nafas lega ketika dia selesai, dan menyekannya dengan tangannya. Lengan baju. Harganya bisa dinegosiasikan. Ye Chen berbicara lagi melalui mulut Jenderal Kematian Yin Ming. Bagaimana mungkin dia tidak tahu mata picik pria besar itu? Ketika aku berkata membelinya, kamu pindah dari pusaka. Tidak lebih dari menginginkan untuk menjualnya dengan harga yang bagus. Asalkan Anda mau menjual, uang tidak menjadi masalah. Karena seorang Taois menyukainya, bukan berarti saya tidak tahan untuk berpisah dengannya. Pria botak itu berkata dengan sungguh-sungguh, saya kekurangan batu asal baru-baru ini, dan jika Anda membayar 300.000 yuan, saya akan menjualnya untukmu. Harganya adil. Dia mengeluarkan tas penyimpanan dari tangannya, tidak lebih, tidak kurang. Rekan Taois benar-benar orang yang ceria. Pria botak itu menyeringai, buru-buru mengambil tas penyimpanan, dan menyelipkan liontin bulan sabit ke Jenderal Yin Ming, karena takut pihak lain akan menyesalinya. Apa-apaan? Liontin yang rusak bernilai 300.000 yuan.
Orang-orang di sisi depan dan belakang menatap pria botak itu, dan semua melirik ke arah kematian Jenderal Yin Ming. Omong kosong, ini adalah pusaka keluarga. Pria botak itu tampak tidak setuju. Ketika antrean sampai padanya, dia langsung pergi ke altar dan membiarkan cermin ajaib menyinari dirinya, merasa bahagia di hatinya. Rekan Taois, aku juga punya harta karun di sini, kenapa kamu tidak melihatnya? Meskipun pria botak itu naik, orang-orang di sekitarnya mengepungnya dan mengeluarkan barang-barang yang berantakan. Tidak. Jenderal Kematian Yin Ming dengan santai menjawab, dan mengikutinya ke altar. Bab 1555 menyesatkan. Cermin emas bersinar dengan cahaya keemasan, menembakkan potongan-potongan cahaya terang, jatuh ke tubuh jenderal yang sudah mati. Di dalam kuali, Ye Chen dan Yan Long semua berdiri di sana, menahan napas. Mereka tidak yakin apakah cermin ajaib dapat mengungkapkan sesuatu. Semuanya hanyalah ujian. Jika berhasil, itu akan menjadi peristiwa yang membahagiakan. Yang membuat mereka lega, tidak ada kelainan pada cermin dewa, dan cahaya dewa perlahan memudar. Namun, 3 raja suci yang menjaga susunan teleportasi sedikit mengernyit, karena mereka mencium bau kematian di tubuh Jenderal Yin Ming, dan mereka bukan milik yang hidup tapi lebih seperti orang mati. Tunggu, berapa lama waktu yang dibutuhkan? Ye Chen mendengus dingin melalui mulut jenderal yang mematikan itu. 3 raja suci tidak menjawab, dan melihat terakhir pada Jenderal Yin Ming yang sudah mati, dan kemudian membuka susunan teleportasi. Yin Mingxi akan melangkah selangkah demi selangkah, meski langkahnya agak kaku, tapi mantap dan bertenaga. Arai teleportasi diaktifkan, dan kekuatan ruang ditembakkan, dan Jenderal Yin Ming menghilang dalam arai dalam sekejap. 3 raja suci masih mengerutkan kening, selalu merasa ada yang tidak beres tapi tidak tahu. Hanya tahu bahwa kematian Yin Ming akan sangat aneh, jelas tanpa nafas orang yang hidup, tapi dia dapat berbicara dan auranya kuat. Di lorong luar angkasa, Jenderal Yin Ming berdiri dengan bangga, seperti lembing, tertancap di sana tak bergerak. Napasnya sangat dingin sehingga tidak ada seorang pun di lorong itu yang berani mendekatinya. Ayo, buat 2 gelas. Di dalam kuali, Ye Chen sudah mengeluarkan guci dengan tangannya, dan menyerahkan satu ke Yan Long. Orang ini cukup sentimental, dan dia tidak lupa membuat 2 makanan pembuka. Cermin ajaib tidak bisa melihatnya, kita telah meninggalkan wilayah selatan jauh-jauh. Yan Long tertawa keras, dia sedang dalam suasana hati yang baik, menggulung lengan bajunya, dan menuangkannya dengan penuh semangat. Itu pada dasarnya adalah seorang pencuri. Hati-hati berlayar selama 10.000 tahun, pelan-pelan, tidak apa-apa jika tidak ada kesalahan. Ye Chen tersenyum, menyapu telapak tangan Yan Long, dan mengeluarkan aliran darah, yang bergabung menjadi Jenderal Kematian Yin Ming. Lagi pula itu kematian Hal, biarkan aku menggunakan darahmu untuk menambah vitalitas, agar tidak menimbulkan kecurigaan orang lain. Itu artinya, ayolah. Yan Long segera mengulurkan tangannya yang kekar. Kalau gitu, makan lagi. Ye Chen tidak sopan. Dia meraihnya dengan tangan besarnya dan membuat bola. Ini benar-benar hanya bisa menggunakan darah Yan Long, karena darahnya memiliki aura tubuh suci. Jika ditangkap oleh cermin ajaib pasti akan diintip, dan itu akan menjadi hal yang sangat tidak masuk akal. Secara alami, dalam darah Yan Long, ada darah Jinwu dan Kunpeng, yang dilucuti oleh Ye Chen. Sekarang adalah periode yang luar biasa, dan semuanya harus hati-hati. Dia memang terbiasa berhati-hati. Lebih banyak darah Yan Long menyatu, dan aura kematian Jenderal Yin Ming banyak ditutupi, dan ada banyak nafas hidup, yang mengejutkan orang-orang di lorong itu, dan mata Jenderal Yin Ming aneh. Baru sekarang Ye Chen merasa lega, memegang kendi di satu tangan dan pecahan Kaisar Jue yang dibeli sebelumnya di tangan lainnya, menyatu dengan Kaisar Jue di tangannya, memancarkan aura yang tidak biasa. Namun, di Jue masih belum lengkap, masih ada bagian yang hilang, seukuran jari kelingking. Berdasarkan perkiraanmu, berapa lama waktu yang dibutuhkan Dacu untuk kembali? Melihat Ye Chen fokus pada Di Jue, Yan Long mau tidak mau bertanya, sejujurnya, aku benar-benar rindu rumah.
Setidaknya 100 tahun. Ye Chen membawa Di Jue pergi, menatap Misty, dan tersenyum lelah. Aku tidak tahu apakah rekan seperjuangan baik-baik saja. Yan Long memeluk kendi itu, mengangkat kepalanya dan mendongak, seolah dia bisa melihat pegunungan dan sungai yang indah melintasi langit biru abadi, yang merupakan kampung halamannya. Dalam satu kalimat, keduanya terdiam. Di kuali besar, Anda minum pot demi pot melihat kembali ke masa lalu dan mengingat ingatan yang lebih berharga dari kehidupan. Invasi iblis surgawi telah menodai gunung dan sungai besar dengan darah, dan juga menyebabkan banyak nyawa mati dalam malapetaka. Jalan berdarah yang ditumpuk oleh 90 juta biksu Cu yang hebat layak untuk rakyat jelata dan hati Taois mereka. Saya tidak tahu kapan, hanya untuk melihat bahwa keduanya menggunakan kekuatan mereka untuk menghilangkan mabuk, karena bagian itu telah berakhir. Kemunculan kembali, adalah kota kuno baru. Langit hampir fajar, kota kuno sangat makmur. Ye Chen melihat sekeliling melalui mata jenderal yang sudah mati, dan menemukan bahwa ada banyak orang kuat yang tersembunyi dalam kegelapan, termasuk Raja Suci dan orang suci, termasuk dari klan Jinwu, klan Kunpeng, dan klan Yamata no Orochi. Ye Chen menyebarkan peta, menandainya dengan pena, dan menggambar jalan terpendek dari wilayah selatan jika tidak ada kecelakaan. Jika Anda melewati rute ini, Anda bisa keluar dalam 10 hari. Dia tidak segera pergi ke susunan teleportasi di pusat kota, tapi berbalik dan pergi ke toko. Apa yang kamu lakukan? Kamu masih punya waktu untuk membeli sesuatu. Yan Long tidak bisa menahan diri untuk tidak menyela. Untuk berjaga-jaga, beli beberapa susunan teleportasi. Ye Chen menjawab dengan santai. Jika terjadi kesalahan, Anda juga dapat menggunakan susunan teleportasi untuk membangun jalan keluar, dan itu tidak akan membuang banyak waktu. Arai, teleportasi semuanya dapat dibuang. Itu akan dihapus ketika selesai, dan jarak teleportasi sangat pendek. Itu selalu digunakan untuk melarikan diri. 10 susunan teleportasi mungkin tidak bernilai satu susunan teleportasi. Jika Anda menggunakan metode ini untuk membangun jalan keluar, itu akan memakan waktu berapa lama? Banyak susunan teleportasi yang Anda butuhkan. Cukup jumlah susunan teleportasi benar-benar baik-baik saja. Ye Chen tersenyum. Kami telah menyerbu jauh-jauh, dan susunan teleportasi ini telah merampok banyak tapi masih jauh lebih buruk. Apa yang diinginkan oleh sesama Taois? Di luar, tokoh tuan telah mendatanginya, memandangi Jenderal Yinming yang sudah meninggal dengan senyum di wajahnya. Ini adalah biksu Parubaya, yang kultivasinya setingkat orang suci. Ada susunan teleportasi. Jenderal kematian Yinming berkata dengan ringan, langsung menjelaskan tujuan kedatangannya. Tentu saja ada. Biksu Parubaya itu tersenyum, ada yang tingkat rendah, menengah, dan tingkat tinggi. Yang tingkat rendah dapat berteleportasi sejauh 50.000 mil, dan harganya 500.000 batu asal. Yang menengah tingkat 1 adalah 100.000 mil, dan harganya 1 juta. Tinggi 150.000 mil, harga 1,5 juta, yang mana yang diinginkan oleh sesama Taois? Berapa banyak yang kamu inginkan? Yin Mingxi berkata datar, dan ekspresinya tidak berfluktuasi. Berapa banyak yang kamu inginkan? Biksu Parubaya itu tertegun sejenak, berpikir bahwa dia salah dengar, dan dengan ragu menatap jenderal yang sudah mati itu. Gitu banyak susunan teleportasi tidak murah. Inginkan. Jenderal kematian Yinming segera berkata dengan suara yang dalam. Biksu Parubaya itu sedikit malu, mengetahui bahwa orang di depannya tidak sederhana, jadi dia tidak bertanya lagi. Berbalik dengan tergesa-gesa, berjalan ke aula dalam, mengambil selusin napas, dan keluar dengan tas penyimpanan. Hanya ada gitu banyak di toko ini. Biksu Parubaya itu tersenyum, 2 tingkat tinggi, 6 tingkat menengah, dan beberapa tingkat rendah. Ada 20, dengan total 19 juta batu sumber. Setelah berbicara, dia langsung menyerahkan tas penyimpanan yang berisi batu asal, mengambil tas penyimpanan Biksu Parubaya, berbalik dan pergi, benar-benar datang dan pergi dengan cepat. Biksu Parubaya itu tampak aneh. Arai teleportasi adalah kebutuhan yang menyelamatkan jiwa. Ini sangat berharga, dan akan dihapus setelah digunakan.
Kebanyakan orang tidak mampu membelinya, apalagi membeli gitu banyak. Jenderal Yin Ming sudah melangkah ke jalan yang bising. Mendengarkan diskusi dari segala arah, dia masuk ke sebuah toko. Arai teleportasi memang berharga. Meskipun ada banyak toko di kota ini, tidak banyak yang memiliki susunan teleportasi. Bahkan jika ada, jumlahnya sangat terbatas, dan dia memusnahkan semuanya. Setelah membeli susunan teleportasi, dia datang ke pusat kota seperti yang dia bayangkan. Selain susunan teleportasi adalah orang kuat yang menjaga di sana, ada juga cermin emas yang memancarkan kecemerlangan ilahi yang cemerlang. Ada cukup banyak orang yang mengantri. Ye Chen dan Yan Long tidak terburu-buru. Mereka diam-diam di akhir. Meskipun cermin ajaib itu misterius, itu tidak mengungkapkan misteri dunia bawah. Itu ditujukan pada tubuh suci kuno. Apakah itu sumber tubuh suci, darah, roh primordial atau mata peri? Tapi Jenderal Yin Ming tidak memiliki hal-hal ini. Dan dengan tambahan kemarahan lebih banyak orang, hal itu tidak menimbulkan kecurigaan. Ye Chen dan Yan Long sekali lagi bermain-main dan memasuki lorong, lalu mengeluarkan kendi dan membukanya. Setelah tiba di kota kuno yang baru, Ye Chen mulai menyapu susunan teleportasi lagi, dan dia telah melakukan ini sepanjang waktu, bepergian melalui kota-kota kuno, membeli susunan teleportasi sepanjang jalan. Jalan ini dianggap aman dan tidak menimbulkan kecurigaan. Memang inilah yang ingin dilihat oleh mereka berdua. Mereka menikmati teleportasi dan merampok, dan suku Jinwu dan Kunpeng tidak sabar sudah 3 hari sejak Wanzu diinginkan. Belum lagi menangkap Ye Chen, dan mereka bahkan tidak melihat bayangannya. Mungkinkah klan Merak dan klan Kerasuci ikut campur? Kaisar Gagak Emas berkata dengan dingin. Kota-kota kuno di sekitar keluarga mereka dijaga ketat oleh tentara, dan sama sekali tidak mungkin bagi Ye Chen untuk menghindarinya. Kaisar Kunpeng merenung, kecuali dia menghindari susunan teleportasi di kota kuno dengan terbang. Mereka yang mencari di luar. Semua orang memegang cermin ajaib rahasia surgawi. Dia dapat menghindari susunan teleportasi kota kuno, dan akan sulit baginya untuk menghindari para pencari, kecuali Raja Pakok Daming dan leluhurnya Kerasuci keluar sendiri untuk membawa tubuh suci kuno kepada keluarga mereka. Kemungkinan ini sangat kecil. Kaisar Angsa Darah Kuno berkata dengan ringan, semua klan memproklamirkan diri, dan leluhurnya perlu secara pribadi mengelola formasi yang memproklamirkan diri, jadi tidak ada waktu untuk repot dengan tubuh suci. Atau, Ye Chen. Bersembunyi bangun, semua nafas hilang, dan lokasinya tersembunyi. Perlu waktu untuk menyelesaikan posisi Kaisar Jidao. Setelah dibuka, jika dia masih berada di selatan ini wilayah, dia tidak akan lepas dari kejaran ribuan orang. Tidak peduli seberapa kuat dia, sulit untuk melarikan diri dari pengepungan ini.